Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, berjumpa lagi dengan Bu Ning, pelajaran matematika tentang pembulatan dan penaksiran. Yang pertama kita pelajari di sini adalah membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Perlu kita ketahui, dalam pembulatan pecahan, kita harus melihat pecahannya. Apabila kurang dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0. Dan apabila pecahannya lebih dari atau sama dengan setengah, maka dibulatkan menjadi 1. Langsung kita masuk ke contoh saja. Contohnya, bilangan pecahan 2/5 itu berapa apabila kita bulatkan? Kita harus menghitung dulu. Di sini Bu Ning mau menghitung dengan pola gapit. 2 dibagi 5. Apakah nilainya lebih dari setengah atau kurang dari setengah atau sama dengan dari setengah? 2 dibagi 5. Kita cek. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka harus pinjam 0. Sini pinjam 0. Maka di atas harus dikasih 0, ya. Nah, 20 bagi 5 berapa? Hasilnya 4. 4 kali 5 berapa? 20, ya. Dikurangi 20 kurang 20 sama dengan 0. Itu jadi nilainya berapa? 2/5, yaitu 0,4. Atau kita lihat, kita cek dengan perbandingan dengan setengahnya, bilangan setengah. 2/5 dibandingkan dengan 1/2. Besaran yang mana? Itu kan? Kita cek perkalian silang. 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 1 sama dengan 5. Udah jelas ya? Udah kelihatan. Jadi masih besaran mana? Masih besaran setengah. Berarti 2/5 itu masih lebih kecil dari setengah. Nah, kalau lebih kecil dari setengah tadi bagaimana? Nah, lebih kecil dari setengah maka dibulatkan menjadi 0. Jadi kita tulis di sini 2 ditambah 0, ya. 2 ditambah 0 sama dengan berapa? 2. Jadi dibulatkan dari bilangan pecahan campuran 2/5 dibulatkan menjadi 2. Paham ya? Contoh yang lain kita lihat. Bilangan campuran 2/3/6. Seperti yang tadi kita lihat di sini, pecahannya kita lihat apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan dari setengah. Kita cek. Yang pertama dengan cara progapit, 3 dibagi 6. 3 bagi 6 tidak bisa, maka kita pinjam 0. Sini pinjam 0, di atas harus dikasih 0, 30 bagi 6 berapa? 5. 5 kalikan 6 berapa? 30. Tinggal mengurangi ya. 30 kurangi 30 sama dengan 0. Jadi nilainya berapa? 3/6 itu 0,5 atau setengah. Kita cek dengan yang perbandingan dengan setengah. 3/6 dibandingkan 1/2, besaran yang mana? Kita cek dengan perkalian silang. 2 kalikan 3 berapa? 6. 6 kali 6 6. Oh, ternyata 3/6 nilainya itu sama dengan setengah, ya tidak? Karena di sini nilainya sama saja. 6 berarti sama dengan. Kalau sama dengan tadi bagaimana? Dibulatkan menjadi 1. Jadi di sini tulis 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Jadi bilangan 2/3/6 dibulatkan menjadi 3.
Paham? Bisa diterima ya. Contoh yang ketiga, yaitu bilangan pecahan 27 per 10. 27 per 10. Kita lihat. Kita hitung dengan huruf gapit lagi. Di sini 7 dibagi 10. 7 bagi 10 bisa, tidak bisa. Kita harus pinjam 0. Sini pinjam 0, di atas harus dikasih 0,70 bagi 10 berapa? 7. 7 kali 10 berapa? 70. Dikurangi 70 sama dengan 0. Kita cek dengan perkalian silang. 7 per 10 dibandingkan dengan 1 per 2. Kita tarik dengan perkalian silang. 10 kalikan 1 10, 2 kalikan 7 14. Nilainya besar yang mana? 7 per 10 atau 1 per 2? Oh. Kamu lihat di sini, berarti besar yang 7 per 10, karena ini 14, ini 10. Jadi kalau lebih besar dari setengah, diapain? Dibulatkan menjadi 1. Maka di sini tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3. Paham? Insya Allah gampang ya untuk pembulatan pecahan. Kemudian kita belajar yang kedua, yaitu tentang membulatkan pecahan desimal. Kalau tadi pecahan campuran, sekarang kita membulatkan pecahan desimal. Kita harus tahu angka persepuluhan dalam pembulatan pecahan desimal. Kita harus melihat angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang koma. Apabila angka pertama di belakang koma itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan menjadi 0 atau dihilangkan. Dan apabila lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Hampir sama seperti yang pecahan campuran tadi ya. Kalau tadi pakai setengah, kalau ini pakai bilangan di 5. Jadi kalau kurang dari 5 dihilangkan, kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 itu dibulatkan menjadi 1. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, bilangan desimal 4,23. Tadi kita sudah lihat harus melihat angka di belakang koma. Angka pertama di belakang koma. Kamu lihat ini di bawah 5 atau di atas 5 atau sama dengan 5. Nah, ternyata 2 itu di bawah 5, maka diapain? Dibulatkan menjadi 0. Jadi di sini 0 ya. Berarti pembulatannya menjadi berapa? 4 tambah 0 Paham ya? Contoh yang kedua, 68,72 sama, kita lihat angka pertama di belakang koma. 7 itu di atas 5 atau di bawah 5 atau sama dengan 5. 7 adalah di atas 5, maka dibulatkan menjadi berapa? 1 ya kan? Kalau lebih besar dari 5 maka dibulatkan menjadi 1. Jadi di sini ditulis ditambah 1. 68 tambah 1, pembulatannya menjadi berapa? 69. Bisa diterima ya, gampang ya. Sekarang yang contoh terakhir, yaitu bilangan 53,54. Kita lihat angka pertama di belakang koma ini sama dengan 5. Berarti diapain? Sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1, sehingga 53 tambah, jadi berapa? 54. Faham insya Allah ya penjelasan dari Ibu Ning tentang membulatkan pecahan
campuran, dan membulatkan pecahan desimal. Semoga kalian paham dan bisa bermanfaat. Demikian penjelasan dari Buni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.